Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah ya Rahman ya Rahim wa ya mujibas sailin. Sholli bi afdhalis sholati wa sallim bi afdhalis salami alaika ya sayyidal anbiya'i wal mursalin wa ala alika wa ashabika wa jami'il anbiya'i wal mursalin malaikatil mukarrabin, amma ba'du. Puja puji syukur kepada Allah dan selawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, persis seperti muqaddimah yang tadi saya sampaikan. Kepada alim, ulama, asyatid, asyatidah, muslimin, muslimat, terutama Jamiah Waqiah Bani Alawiyin Al-Adbat Khan di Kabupaten Ngawi yang saya hormati. Sebelum saya melanjutkan ceramah saya ini, saya ingin menyampaikan tentang materi dakwah yang sehubungan dengan akan datangnya bulan Ramadan ini, yang saya istilahkan pembekalan puasa Ramadan. Puasa kurang pinten sasi mulai 1 bulan ya. Bulan ini paham tentang puasa. Dari pemahaman itu nanti akan memengaruhi hasil akhir di dalam puasa itu sendiri. Sekali lagi, dari pemahaman itu nanti akan memengaruhi kualitas niat ibadah. Kualitas niat ibadah akan memengaruhi kualitas ibadah. Nah, kualitas ibadah itu akan memengaruhi hasil akhir di dalam puasa itu sendiri. Pertama kali adalah kita paham dulu. Jangan melakukan sesuatu kalau belum paham dulu. Kalau sudah paham baru kita lakukan puasa. Karena apapun tanpa didukung oleh pemahaman, pasti amal ibadah itu sia-sia. Ini pasti akan sia-sia. Apapun amal ibadah. Dulu Rasulullah pernah mewanti-wanti ya, Ustaz Muslim ya. Nanti umatku bakal ono sing poso bar poso kuwi sia-sia, hanya dapat kesan lapar dan haus. Entoke ya mur ngorong kalian luwih ngono tok wis. Enggak dapat hasil apa-apa. Maka biar tidak sia-sia, kita pahami dulu sak janjane itu poso niku napa. Ngoten. Kita memunculkan pertanyaan, apa sebenarnya puasa dan apa manfaatnya? Nanti kita jawab bersama-sama. Nah, menurut Allah melalui Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 183, Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Iki dalil terkenal banget deh. TK wis do hafal iku dalil iku. Maka malam ini apa sih maksud dalil ini? Untuk memudahkan memahami pendapat Allah tentang poso niki, maka dalil ini saya bagi menjadi 3. Ya ayyuhalladzina amanu, kula kei warna hijau, kutiba alaikumusiyam sampai min qablikum niku kula paringi dasar merah, terusan la'allakum tattaqun kula paringi gambar kuning. Iki ora politik loh iki. Nak ben politik kan P3. PDI Golkar iki betul nggih? Betul. Ora ana hubungane. Ya ayyuhalladzina amanu,
puasa itu sebenarnya hanya khusus bagi mereka yang beriman. Kalau tanglet, kalau tidak beriman poso percuma napa mboten? Percuma. Kutiba alaikumusiyam adalah wong iman iki diperhatikan karo Allah, bentuk perhatiannya Allah kepada orang beriman dikon poso. Lah tujuannya Gusti Allah kon poso iki ben opo? Ben takwa. Jadi tujuannya Allah memerintahkan kepada orang yang beriman supaya puasa biar mencapai takwa. Ngoten nggih? Sehingga jawabannya apa sebenarnya puasa? Puasa adalah upaya manusia untuk mencapai takwa. Ini poso. Lalu setelah paham di lembaran kedua ini, berarti nanti kita ingat-ingat, saya puasa pengen takwa. Kalau kita puasa gak ngerti tujuannya, sia-sia apa betul? Sia-sia. Berarti nanti biar kita tidak sia-sia, tujuannya awake dhewe engko adalah posone ben iso mencapai martabat takwa. Ngoten. Karena kita nanti sudah tahu tujuan, berarti niat poso pengen takwa. Lah sak janjane niat niku napa nggih? Sak janjane nggih. Niat itu adalah kesungguhan hati untuk mencapai tujuan. Iki niat. Kula ajeng mangkat nang pasar. Niat ingsun aku arep berangkat nang pasar. Hati saya tidak sungguh-sungguh untuk berjalan sampai pasar. Iki niate lambene pok atau niate tenanan iki? Lambene tok. Iki nek basa wong pasaran kae, wong dalanan kae lambene tok kae kayak ngene ya to. Ngoten niku. Puasa, niat puasa, niat itu adalah kesungguhan hati. Kalau hati seseorang tidak sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan, maka yang bersangkutan tidak bisa dikatakan berniat. Walau lisan yang bersangkutan mengucapkan niat puasa, nawaitu saumal godin an adai fardhi syahri ramadhana ila akhirihi, dibaca ping 1000 kalau perlu, dibaca 1000 kali kalau perlu, tapi hatinya tidak sungguh-sungguh, ini namanya tidak niat. Ini sangat menentukan sekali amal ibadah apapun tentang niat ini. Seperti yang didahulukan Rasulullah, innamal a'malu binniyat, seluruh ibadah diterima Allah atau ditolak Allah tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyati, coba. Maka semua ibadah dalam Islam mesti ada tujuannya, pasti. Lah untuk mencapai tujuan itu loh, kesungguhan hati itu loh namanya niat. Tapi ini adalah versi taqarruban ilallah, adalah versi hakikat, versi sejatinya seperti itu. Intinya pada lembar ini menerangkan bahwa nanti kita harus hati-hati mau masuk Ramadan, kita berniat puasa, ingin ganjaran kok ingin takwa. Titik, wes. Ini kalau versinya Allah seperti itu. Bon ya. Karena kita diperintahkan Allah untuk takwa, maka muncul pertanyaan, apa sih sakjanjane manfaat takwa? Karepe Gusti iki lho, manusia ini disuruh takwa. Lah Allah kan punya karep toh, punya tujuan toh. Lah tujuannya Allah kok kenapa manusia supaya takwa? Iki tujuannya Gusti Allah iki piye? Allah itu menganugerahkan fasilitas hidup yang teramat istimewa kepada semua manusia. Asal takwa, Pak. Ya.
Asal ada manusia takwa pasti hidupnya enaknya luar biasa. Iki menurut versinya Allah. Kira-kira Allah niku kalau berkalam mesti bener ya, kira-kira bener ya? Mesti bener. Al-Quran niku mesti bener ya, apa mudah-mudahan bener ya? Pasti bener. Nanti saya perinci. Kehebatan orang takwai kaya apa sih? Dari hasil kita selama rentang waktu sebulan, nanti kan hasilnya takwa ya. Lah nanti setelah 1 Syawal poso kita keterima mesti nggo entuk pangkat yang bergengsi namanya takwa. Lah tanda-tandane orang bertakwa iki kaya apa sih? Nanti kita kupas. Sehingga perlu saya munculkan, saya terangkan, saya sampaikan fasilitas hidup seseorang yang sudah bertakwa menurut versinya Al-Quran, dan ini pasti benernya. Coba jangan sepatahnya. Coba perhatikan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja al-ayah. Barang siapa orang sudah mencapai takwa, ini kalau versinya surat At-Tolak ayat kali ini ku kali ini 2 ya. Nah, menurut versinya Allah, barang siapa puasa berhasil untuk pangkat takwa, pasti kesulitannya akan segera dihentikan Allah. Mesti wis orang nyekel bathuk maneh, Pak, ngerti nggih? Nanti 1 Syawal coba nanti kita buktikan bersama-sama. Asal nanti 1 bulan puasa kita keterima untuk label takwa, terhenti segala macam kesulitan hidupnya. Ini wong takwa. Maka ciri khas orang takwa, Pak Suryani ngerti sempringah kok. Wong takwa iki wis gak ada perkara belas kesulitan enggak punya dia. Hatta kalau perlu ora kerja, ora bakulan, ora tetanen, ora dagang lho. Karena ini adalah label takwa. Ngono kae. Iki pasti. Sekali lagi Quran itu adalah pasti benar. Ngoten ya? Lagi sekarang. Berikutnya, orang takwa itu kalau menurut versi At-Tolak ayat 5. Nah, dia buat ayat kali. Sekarang ayat 5. Wa may yattaqillaha wa yukaffir anhu sayiatihi wa yu'dzim lahu ajra al-ayah. Barang siapa yang bertakwa segera terhenti faktor sial dalam tubuhnya itu terhenti langsung seketika. Ini pasti juga ya, karena Al-Quran. Lagi sekarang Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib al-ayah. Diberi rizki yang tidak disangka-sangka. Ini orang bertakwa. Ya misalkan ngeten nek Salim. Ini kan tetanen to. Puangan warga kabeh. Ketoke kan wah iki gak cukup iku bayar. Darah iki gone utang kredit. Oh iya nang kredit barang ini. Lah gini kayak wong Jakarta gini to. Ketoke tetanene gak metu, ketoke kelihatannya dodolan ke pasarnya tidak laku kelihatannya. Sing duwe persewaan apa iku? Sewa rarup apa iku? Kuwi gak laku. Lah wong gak musime wong manten. Kuwi engko ono wae. Engko delalah ning wong digawe lali, wong dekne gak mantu ya to. Rumangsane nek mantu engko wis pesen tarep ya wis bayar. 2 tahunnya lho ngono kuwi. Digawe lali Gusti Allah ngono kuwi. Wah, itu aneh orang bertakwa itu. Enggak taunya ada seseorang itu arep transfer rekening ngono lho ditane. Kuwi engko digawe lali Gusti Allah engko ditransfer nang areke dhewe. Ngono kuwi ono iki kira-kira Gusti Allah gawe lali wong iso ora? Oh iso coba iku ngono kuwi. Dadine salah rekeningnya enggak taunya dilebokno rekening areke dhewe. Lho ngono kuwi ya iso. Orang takwa itu. Itu segala macamnya, dan ini ciri khas orang bertakwa, mendapatkan kanugerah rezeki yang tidak disangka-sangka. Ini orang bertakwa.
Misalnya dadi pegawai ya toh gajine 5 juta. Loh, iki cara hitung-hitungan gajine iki entek iki. Untuk kebutuhan 1 bulan, boro-boro 1 bulan toh 5 dino entek wis digo bayar iki ngono. Nah, terusan 25 hari ke depan tuh bagaimana? Allah nanti akan membuktikan satu janjinya dengan cara yang tidak disangka-sangka. Loh ngono kae. Orang bertakwa seperti itu ciri-cirinya. Yang keempat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Al-ayat. Dimudahkan hidupnya orang kok orang bertakwa kok gak awet nom iki gak wek nom ngono. Tapi nek usia ya sing gede Gusti Allah ya to. Iso uga ketoke sik nom denggake mati ngene ya iso uga ya to. Wong kuwi masalah nyowo susane Gusti Allah. Tapi sing jelas wong takwa ki awet nom. Sumringah uripe. Lho karena gak diperkara iki coba iki. Hidupnya enggak sulit iki coba. Syaratnya apa nih bang? Pengen takwa kudune apa nih bang? Poso. Lah nek wis poso kok gak takwa kira-kira iso ora wis? Ya iso. Wong nyatane akeh kok. Wong do poso wis sebulan ngono kuwi. Bodohe malah mumet. Wah, piye lek? Wong iso nukono klambian aku lek lho ngono kuwi coba iki. Apa piye takwa to ya ora kok nak cara aku iki. Wong agama adalah solusi kehidupan. Kuwi mesti bener iki. Ngoten ya? Diangkat menjadi kekasihnya Allah. Illal ladzina ahadtum minal musyrikina summa lam yanqusukum syai'aw wa lam yudzahiru alaikum ahadan fa atimmu ilaihim ahdahum ila muddatihim innallaha yuhibbul muttaqin. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah cinta menempatkan kekasih kepada setiap orang yang bertakwa. Versi surat At-Taubah ayat 4. Percaya betul ya? Wes tak percaya, tak dalil iki PKI gak yo iki. Enggak ada pihak yang paling benar pendapatnya kecuali sinten? Allah. Lah iki pendapatnya Gusti Allah coba iki. Diangkat menjadi kekasihnya. Dan nek kekasihnya Allah ngono kuwi nek cara wong Jawane jenenge apa to kuwi? Wali. Lah wi keramat ora wi? Nek gak keramat ya gak wali to. Lho. Iki ciri-cirinya. Berarti engko nak wong sekian kabeh engko puasa ketrima kabeh leguwetan waline akeh. Lah ngono ya to. Lho dadi keramat kabeh kaya. Tapi engko nek wis dadi wali aja. Aku wis dadi wali aku males bakulan ya aja lho ya. Lho, masalahe waline pangeran kuwi ya ana. Sing ditugasno Gusti nang pasar kuwi ana. Ana waline pangeran sing digawe nganggur kuwi ana. Waline pangeran sing ditugaskan menjadi tukang becak kuwi ana ya hati-hati. Oh gak ketara kok waline pangeran. Tapi iki wong ampuh sak janjane. Ngono kuwi ya. Berarti tanggal pira kok? Posone ketima iku tanggal pira diangkat dadi wali kok? Hah? Tanggal pira iki aja guyu tenan iki tenanan iki. Tanggal pira? 1 Syawal kok awake dhewe seneng wong diangkat dari wali kok. Ya, ngono kae. Saking seneng-senenge kok Allahu Akbar. Allahu Akbar wi luapan kesenangan. Lah modele saiki do gombal kabeh kok Allahu Akbar, gak ngerti karepe kae. Makanya nanti Jamiah Waqiah kita itu nanti harus mendapatkan efek puasa positif, yaitu adalah takwa. 1 Syawal kok KTP ini berubah jadi seorang tapi KTP goib loh ya iki. Aja kok dirubah tenan kok KTP ini wis dadi wali. Wali murid iya, gak apa-apa. Lho, ra ngoten lagi. Wis tak tutupno meneh. Sing sapa wonge takwa marang pangeran. Udara yang dihirup oleh seorang kekasihnya Allah
tanah yang diinjak oleh kekasihnya Allah, seneng yang ngadubillah, tanahnya memuji kepada Allah, memohonkan ampun kepada kekasihnya Allah karena merasa diinjak itu kakinya. Udara yang dihirup menjadi sumber keberkahannya kalau asal itu orang bertakwa. Ngono kae. Sehingga bahasanya sini itu, barang siapa yang bertakwa, kak wis mesti wali to kae. Mesti wali menjadi kekasihnya Allah. Allah pasti akan menurunkan keberkahan, yang sumber keberkahan itu baik yang sekarang masih tersedia di langit maupun keberkahan di dalam bumi. Itu hanya diperuntukkan oleh bertakwa, gak takwa ora iso masalahnya. Nah, ngoten ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatihim minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, iman dan bertakwa, pasti akan kami limpahkan kepada mereka keberkahan baik yang saya datangkan dari langit lan bumi. Gusti Allah berjanji menurunkan keberkahannya baik yang bersumber dari langit maupun dari bumi. Wes, itu menurut surat Al-A'raf ayat 96. Itulah bertakwa. Nomor 7-nya, setiap orang bertakwa pasti, ini pasti, nggak mudah-mudahan, pasti dikasih ilmu, yang ilmu iku nak coro bahasa Arabe ilmu tibran, ilmu laduni. Nak tibran kan bahasa Jawa toh, nak bahasa Arab ilmu apa? Iki mesti itu ilmu laduni, pasti. Al-Quran itu adalah pasti. Allah berjanji untuk memberikan ilmu laduni kepada orang yang bertakwa. Janji Allah tersebut dituangkan pada surat Al-Baqarah ayat 282 yang redaksinya ada di akhir ayat itu. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah akan memberikan pengajaran kepada dirimu. Allah akan memberikan ilmu langsung kepada dirimu. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan Allah Maha mengetahui di setiap sesuatu. Ini versi Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282 pada redaksi yang terakhir. Wah, kahman ngono ya. Loh, iki kalau misalkan tak tulis sak gebrik gak muat iki. Masalah takwa toh. Kalau menurut tadi ada berapa fadilah tadi orang bertakwa? 7. Tambah sijina, kurang iki 8. Terhindar dari perasaan takut dan sedih, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ini ada di Al-Quran surat Al-A'raf ayat 35. Tapi kok ditomboki lho iki nomor iki. Nonton ya, terhindar dari perasaan takut dan sedih. Amal ibadah siapapun, syarat diterimanya hanya untuk orang bertakwa. Ini Al-Maidah ayat 17.
Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Lalu fasilitas hidup seseorang yang sudah bertakwa kepada Allah di surat An-Nahl ayat terakhir, ayat 128. Innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Innallaha ma'alladzina taqaw. Allah selalu menemani, selalu bersama kepada siapapun yang bertakwa. Selalu ditemani Allah dalam keadaan apapun. Maka nanti kalau ada seorang bertakwa, awake dhewe aja macem-macem. Kowe gundel karo wong bertakwa, sing tersinggungi gak wong imu gak, tapi Gusti Allah lho sing tersinggung. Ngeri. Barang siapa njawil karo orang bertakwa, Allah akan memusuhi orang sing ganggu orang bertakwa. Medeni gak wong bertakwa iki. Lah wali re masalahnya. Tanggal piro dadi wali awake dhewe? Nak pancen takwa. Tanggal dijawab gitu. Lho, ngono kae. Ngono iki coba itu. Wes. Mendapatkan ilmu yakin dari Al-Qur'an. Ini ciri khas orang bertakwa tuh. Walaupun toh dia itu tidak baca Quran, ini tidak baca, omongane plek Al-Quran. Bahkan dia nanti akan mampu membongkar rahasia Al-Quran ini, bongkar ke orang takwa. Rasanya hebat, wis toh rasa mondok kalau perlu. Asal bertakwa. Loh, kalau perlu orang iso maca lho Quran, ora iso maca. Tulisan Arab nggak bisa baca. Asal bertakwa, nanti orang itu akan diberi anugerah Allah adalah ilmu yakin. Dia mendapatkan satu rahasia-rahasia dalam Al-Quran. Ketika dia ngomong, akal tidak akan pernah mampu membantah, asalkan takwa. Wah, kok ini kok terjaga dari bisikan setan. Kalau setan kan bisa memiliki kemampuan masuk ke tubuh manusia melalui darah toh. Boro-boro kok melalui darah toh, lagi bisiki saja lo nggak bisa Quran. Asal bertakwa. Menurut Al-A'raf ayat 201, memiliki firasat dan hikmah dan cahaya hati. Firasat, hikmah dan cahaya hati. Ini di firasat yang sangat kuat sekali. Menurut orang bertakwa. Dan ilmu hikmah, cahaya hati. Jadi nanti kalau ada orang pusing, nyekel batuk, ketemu dengan orang bertakwa, dijak ngomong-ngomong langsung cerah. Ini orang bertakwa seperti itu. Lagi orang bertakwa. Ini kalau menurut Al-A'raf ayat 29. Terusan menurut Al-Imran ayat 133, surga hanya diperuntukkan bagi mereka yang sudah bertakwa. Luar biasa. Selamat dari neraka. Janjine Gusti. Ora iso kecentok kecipratan geni neraka wis gak mempan bagi orang bertakwa. Kedudukan yang tinggi di sisi Allah Ta'ala di hari kiamat nanti. Ini orang bertakwa. Intine masih banyak lagi janji Allah kepada orang yang bertakwa. Ini nak tak tulis laptopku gak muat antarane kok. Orang bertakwa itu luar biasa. Kira-kira kalau awake dhewe kok gak kepengin bertakwa iki kleru apa kleru ya? Kleru. Kalau seandainya seluruh umat manusia kalau tahu fadilah takwa itu apa, pasti dia akan memburu satu martabat yang namanya takwa itu. Enggak ada tersisa satu orang pun yang tidak mau takwa, itu enggak mungkin kok. Karena semua yang tadi saya sampaikan itu adalah sesuatu yang sangat penting yang dibutuhkan oleh umat manusia, baik di dunianya maupun di akhiratnya. Berarti nanti awake dhewe poso ben takwa, nak wis takwa engko tanggal 1 Syawal ku rahmat kabeh. Tapi aja do perlombaan rahmat lho ya. Kowe do mibar-mibur ngono kae. Kok ana bedane manuk karo menungso kok. Tetap kita menjadi manusia normal.
ketakwaan cukup disimpan di dalam hati. Ngoten nggih? Itu. Sing penting intinya martabat takwa itu adalah martabat yang sangat menggiurkan sekali. Ngoten nggih? Intine ngoten. Niat poso adalah untuk takwa. Aku kepengin takwa. Kira-kira ingin takwa, tapi kalau nggak tahu takwa, bisa ketemu takwa atau enggak? Nggak bisa. Setelah saya terangkan fadilah poso untuk mencapai takwa, dan saya sampaikan kenapa manusia harus takwa, segitu banyaknya fungsinya takwa bagi kehidupan manusia, maka berikutnya adalah apa sebenarnya takwa itu apa? Kalau bicara takwa, nah ini ingat masalah takwa, masalah arti takwa. Kalau menurut santri-santri itu di pesantren itu ya, istilah takwa iki isim jamid. Kalau menurut yang saya pahami, kata takwa ini mengandung dua makna. Ya, dua makna ya. Makna pertama, rasa takut, itulah takwa. Makna yang kedua adalah benteng. Saya ulang lagi ya, bicara takwa adalah bicara dua hal. Satu adalah rasa takut, yang satunya lagi tadi apa? Benteng. Sudah, tahap ini diingat-ingat ini. Sudah, rasa takut dan benteng. Sekarang saya akan menelusuri rasa takut. Muncul pertanyaan, takut apa? Rasa takut pun juga tidak paham, takut apa itu tidak paham, ini pun juga akan sia-sia. Agar tidak sia-sia, harus dipecahkan. Sebenarnya takut apa? Kalau takut Gusti Allah itu gak setuju saya. Kalau rasa takut, takut kepada Allah. Allah memang medeni apa piye? Nak takut Gusti Allah ini sak janji mboten. Gusti Allah itu maha apik apa maha medeni sih? Maha apik, nak wedi karo Gusti Allah iki bener apa salah to? Nak ceroko kleru, nak ceroko wong maha apik apa Gusti Allah itu? Lah saiki gawe seorang makhluk yang namanya perempuan. Oh, orang perempuan itu gaweane wong tuane apa gaweane Gusti Allah to? Gaweane Gusti Allah wis dadi ngono gak dienggo dhewe gawe dikakno wong lanang-lanang ora apik to Gusti Allah iki. Iya to, ngono iya. Lah iki wong Gusti Allah ya ngono marang wong wedok. Jadi repot-repot bikin orang laki-laki dipek bojo dhewe gak mendingan kakno orang perempuan. Gratisan lho Gusti Allah iki. Tak gitu. Moho apik ya gitu. Moho apik Gusti Allah iki. Rasa takut yang perlu dipecahkan adalah takut apa? Tentang ketakutan manusia yang terkait dengan takwa adalah takut terkotori fitrahnya. Dulu kita pernah bayi atau enggak ya? Dulu kita pernah bayi ya? Itulah fitrah. Fitrah itu suci. Kita dulu pernah menjadi manusia suci. Kesucian yang tidak suci lagi, ini namanya terkotori fitrahnya. Ini ingat-ingat, takwa ada dua. Takwa maknanya ada dua, satu rasa takut dan benteng. Terusan rasa takut kalau ditelusuri lagi dimunculkan pertanyaan, takut apa? Ini pertanyaan. Lalu jawabannya takut terkotori fitrahnya. Sudah ya? Takut apa tadi? Terkotori fitrahnya. Sekarang muncul pertanyaan lagi tentang fitrah manusia. Kalau menurut surat Al-A'raf ayat 172, wa id akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim
dzurriyyatahum, dan ingatlah ketika Tuhan mengeluarkan calon anak turun Adam min duhurihim, dari duhurihim, dzurriyyatahum wa ashaduhum ala anfusihim. Jadi diri kita itu dikeluarkan Allah dari satu fase namanya dzurrihim, lalu setelah dikeluarkan diletakkan pada satu alam berikutnya. Saat itu jiwa kita menyaksikan Allah, sedangkan Allah itu adalah Al-Jamal. Nafsu kita, jiwa kita menyaksikan sesuatu, menyaksikan Allah yang Al-Jamal. Lalu efek dari penyaksian tersebut, jiwa kita takjub. Bahasa lainnya takjub adalah cinta, karena penyaksian itu dalam rentang waktu yang terbatas, karena harus melanjutkan di alam bumi. Maka efek kecintaan itu adalah pengen menyaksikan lagi, pengen bertemu lagi. Itulah satu hasrat ingin berjumpa, itulah rindu karo Gusti Allah. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhaduhum ala anfusihim. Gusti Allah waktu itu bertanya kepada jiwa kita, alastu birabbikum. Jiwa kita menjawab, qalu bala syahidna. Gusti, setelah saya menyaksikanmu, menyaksikan al-jamalmu, menyaksikan betapa maha indahmu, maka efek dari penyaksian itu takjub, melihat keindahanmu. Ngono kae tak janjane iki. Aslinya diri kita pada awal sebelum kita diturunkan ke dunia ini sudah membawa bekal perasaan takjub. Itulah cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini adalah satu jawaban dari pertanyaan takut apa yang terkait di dalam takwa itu adalah takut terkotori fitrah sebagai manusia yang sesungguhnya. Lalu jawaban apa sebenarnya fitrah manusia adalah sebuah perasaan takjub, cinta, lalu rindu, sebuah hasrat ingin berjumpa kepada Allah, kangen karo Gusti Allah. Lalu tahap berikutnya nanti yang terkait dengan takwa, setiap pelaku cinta kepada Tuhannya pasti di dalam hatinya adanya sebuah perasaan takut, cintanya berangsur-angsur hilang, sehingga yang bersangkutan butuh mengamankan. Karena cinta apabila tidak dirawat, tidak dijaga, pasti cinta tersebut akan berangsur-angsur menurun kadar cintanya, bahkan akan sirna, akan hilang dari hati manusia. Maka butuh dilindungi. Nah, kebutuhan mengamankan perasaan cinta di hatinya ini butuh benteng. Nah, seperti itu loh kronologinya. Lalu pembahasan berikutnya tentang takwa adalah sebuah benteng. Benteng sing dimaksud benteng ora pelindung to ya. Benteng apa bentengnya? Maka benteng ini ku syariat. Bagaimana cara membentengi? Cara membentengi adalah menjalankan perintah, menjauhi larangan. Ini membentenginya seperti itu caranya. Kesimpulan tentang takwa. Takwa itu
syarat setunggal. Takjub cinta dan rindu kepada Allah dulu, lalu berikutnya butuh membentengi rasa takjub cinta dan rindu kepada Allah. Ini dibentengi, butuh membentengi ya. Kenapa dibentengi? Karena takut hilang cintanya kepada Allah, karena takut hilang rasa rindunya kepada Allah. Ngerti ya? Inilah takwa. Tapi ini banyak orang yang sekilas dilihat secara kasat mata dia itu bertakwa, ya menjalankan perintah, menjauhi larangan, tapi apa yang dikerjakan tidak berefek apa-apa dalam hidupnya. Mumete ruwet terus kan. Apa masalahnya? Karena tidak menempatkan syariat sebagai bentengnya ini. Misalkan gini ya, takut kehilangan mobil, wis syaratnya kudu ndek mobil riyen apa mboten iki? Kalau wong belum ndek mobil, kira-kira iso muncul rasa takut kehilangan mobil iso ora? Ora. Takut kehilangan bojo, kudune wis ndek bojo riyen atau dereng? Ampun, nak durung ndek bojo aku tak takut kehilangan bojo niki iso napa mboten? Lah, ngono kae. Udah. Masalah takut yang terkait dengan takwa sudah paham ya? Ya. Takut mestine ono sing ditakuti. Takut mestinya ada yang ditakuti. Takut hilang berarti ada sesuatu yang telah dimiliki dulu, baru takut kehilangan. Gitu ya? Sudah paham ya? Ya. Kalau sudah paham, saya sekarang mau tanya. Yang pertanyaan ini, ada seseorang sepintas dia itu mengamankan, ini sepintas, tapi yang bersangkutan belum memiliki sesuatu yang diamankan, sudah menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Ini sudah, ini dia tekun, sholatnya tekun, barang haram titik moh, sunnah-sunnah kabeh dilakoni kabeh kalau perlu. Tapi yang bersangkutan belum cinta karo Gusti Allah, amal ibadahnya berfungsi sebagai pelindung apa ora? Pelindung cintanya. Ayo aku takut. Ora. Karena kalau saya gambarkan pelaksanaan syariat itu adalah pagar, benteng atau pelindung. Lah rungono sing dilindungi, coba itu. Cintanya belum ada. Kalau cintanya belum ada, itu kan berarti pagar yang tidak ada yang dipagari. Tak ngono ya. Dia pengen mengamankan cinta. Dia sudah menjalankan pengamanan cinta, tapi dheweke iku rung duwe cinta karo Gusti Allah. Coba iki. Sia-sia apa ora? Inilah sebabnya banyak yang sudah tekun sholat tapi ora tanha anil fahsai wal mungkari, tidak mendapatkan efek jerah, efek traumatik terhadap perbuatan keji dan mungkari. Ini banyak ya. Ini contoh kasus di lapangan. Maksud dari materi dakwah ini, saya mengingatkan untuk semuanya bahwa kecintaan manusia kepada Allah, takjub melihat kebaikannya Allah, kemampuan pengakuan tentang kebaikannya Allah, lalu berefek takjub, takjub berefek cinta, cinta berefek rindu, lalu dari perasaan rindu sebuah hasrat kangen ingin berjumpa kepada Allah yang sudah tertanam di hati seseorang. Lalu ketika yang bersangkutan saya tanya tentang persepsi hidupnya, tentang pemaknaan hidupnya, dia pun akan menjawab, hidup ini adalah
suatu kesempatan untuk mempertahankan kerinduan kepada Sang Khalik. Lalu kerinduan tersebut dijabarkan dengan sebuah pengabdian, mengisi hidupnya dengan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Rindu akan mewarnai dalam hidupnya, akan selalu menempel dalam diri, sehingga apapun yang dilakukan motivasinya tidak ada lain lagi tertuju kepada satu sikap mengabdi kepada pihak yang dirindukan, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali lillahi ta'ala, kecuali pengabdian kepada pihak yang dirindukan, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah suatu hal yang sangat penting sekali. Saya katakan penting karena bicara Islam adalah bicara satu bangunan, yang bangunan tersebut berdiri di atas kalimat filosofis yang redaksinya la ilaha illallah, yang di dalam kalimat tersebut mengandung sebuah pengakuan tidak ada pihak yang maha baik, tidak ada pihak yang paling berjasa, sehingga tidak ada pihak yang paling dicintai, paling dirindukan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Demi kenikmatan fasilitas hidup bagi orang yang bertakwa, demi bahayanya manusia yang dalam dirinya tidak ada takwa, kali ini saya akan menyampaikan satu pesan. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wahai jiwa yang sekarang ada pada tubuhku, wahai keluarga, wahai teman-temanku, wahai jamiah wakilah, wahai muslimin muslimah, saya berpesan, takwalah kepada Allah dengan haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya. Takwa adalah satu pemahaman takwa tidak dari persepsi kebodohan kita. Ketakwaan dengan pemahaman yang benar adalah ketakwaan apabila di dalam diri manusia sudah ada perasaan takjub, cinta dan rindu kepada Allah, lalu dari perasaan itu takut berangsur-angsur hilang cinta kita. Dari ketakutan tersebut diri kita berminat melindungi dengan cara menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Karena tidak akan mungkin seseorang akan takut kehilangan cinta apabila di dalam dirinya tidak ada cinta dulu, wahai saudara-saudaraku. Karena tidak mungkin amal ibadah dia sebagai pelindung cinta kalau dirinya tidak cinta dulu. Tidak mungkin akan takut kehilangan cinta kalau yang bersangkutan tidak ada perasaan cinta dulu. Kalau toh aktivitas ibadahnya sepintas tampaknya seperti pengaman cinta, tapi sesungguhnya itu tidak dikatakan bertakwa yang haqqa tuqatih. Wahai jiwa yang dalam dirimu belum ada pengakuan
betapa maha baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai jiwa yang dalam dirimu belum ada cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai jiwa yang dalam dirimu belum ada rasa kangen kepada pihak yang paling berjasa kepada dirimu. Wahai jiwa yang belum bertakwa, sampai kapan ketidaksadaran ini engkau pertahankan demi waktu yang terus berjalan dengan cepatnya sebelum sampai ke penghujung usia kita? Di sana ada jurang yang menganga, jurang yang sangat membahayakan, adalah sebuah siksaan kematian yang su'ul khatimah. Jiwa yang akan menderita karena berada di kobaran api yang menyala-nyala di dalam neraka, karena api itu selalu menunggu orang-orang yang tidak bertakwa. Tentunya dirimu tahu persis jawabannya. Sudahkah kita bertakwa? Atau sudah siapkah kita akan merasakan akibatnya? Wahai jiwa yang sekarang ada pada tubuh manusia, kalau pada kesempatan ini baru menyadari bahwa untuk merasakan cinta adalah suatu hal yang teramat penting, karena berminatnya ketakwaanmu kepada Allah. Suatu cara untuk mencapai perasaan cinta kita kepada Allah adalah amalkan ijazatul kubro. Ijazah pertama, amalkan suratul waqiah beserta sholawat farham mubinah. Lalu ijazah kedua, selalu berlatih hati, selalu tawakal kepada Allah, selalu bersyukurlah kepada Allah. Lalu syukur dengan frekuensi yang tinggi, disitulah mulai terbukanya kecintaanmu kepada Allah. Wahai jiwa, semua yang saya sampaikan ini akan menjadi suara yang akhirnya ke tong sampah. Materi dakwah ini akan menjadi sia-sia karena diri kita tidak memenuhi standar untuk ditolong oleh Allah. Maka pesan terakhir saya, raihlah pertolongan Allah, karena dirimu membutuhkan untuk mencapai cinta, untuk mencapai takwa, dengan cara menolong agamanya Allah. Jadikanlah dirimu penyebab orang lain yang masih buruk menjadi baik. Jadikanlah dirimu penyebab pihak lain yang belum beriman menjadi beriman. Jadikanlah dirimu penyebab yang belum merindukan Allah menjadi merindukan Allah. Jadikanlah dirimu penyebab pihak yang belum bertakwa menjadi manusia bertakwa. Ini semua kita lakukan karena kita butuh pertolongan Allah. Memang seperti itulah keinginan Allah kepada siapapun yang berminat ingin ditolongnya, sesuai dengan keinginan Allah
yang tertuang di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 40. Wala yansurunallahu may yansuruhu innallaha laqawiyyul aziz. Sungguh Allah pasti menolong orang-orang yang menolong agamanya. Berdakwahlah di jalan Allah, wahai saudaraku. Apabila ada salah dan kurangnya, saya mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wa min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah. Wa min du'ail habaib mustajabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.